Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupriatmono, MPM 19630920. Saya dari kelas 6D reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video presentasi bab 5 manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek atau biasa disebut dengan umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Di sini ada tabelnya. Selanjutnya, mendefinisikan aktivitas atau activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Culture, yang telah disusun sebelum pada manajemen scope. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, waktu, atau kebutuhan sumber daya lainnya dapat disusun. Selanjutnya ada pengacuan kegiatan atau activity sequencing, membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batas-batas untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan-urutan aktivitas. Selanjutnya ada diagram jaringan proyek, skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA, Activity on a Row, atau ADM, Row Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah row, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut dengan node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Terus ada Precedence Diagramming Method atau VDM, pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu pada PDM. Aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antara aktivitas. Terus ada estimasi durasi aktivitas. Setelah aktivitas didefinisikan dan dibuat urutan pekerjaannya, proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Selanjutnya di sini ada penyusunan jadwal. Setelah semua aktivitas diperkirakan, proses manajemen waktu proyek selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek yang direalistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek, yaitu Gantt chart. Terus yang kedua ada analisis SWOT. Yang ketiga ada analisis jalur kritis. Gantt chart dikembangkan oleh Harrigan, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Terus di sini ada metode jalur krisis atau disebut dengan Critical Path Method atau CVM. Analisis jalur kritis merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk
memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesai proyeknya. Terus di sini ada menghitung free float dan total float. Untuk menghitung waktu kritis, free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Berikut contoh menghitung free float dan total float menggunakan penelusuran arah depan forward dan arah belakang backward. Untuk memudahkan perhitungan, setiap node kita modifikasi menjadi 3 komponen. Di sini perhitungan arah maju, forward, ini contohnya. Terus di sini ada perhitungan mundur, backward, ini contohnya. Terus di sini menghitung total float, free float dan jalur kritis. Untuk masing-masing aktivitas, di sini ada total float, late finish, early start dan durasi. Terus di bawahnya ada free float, early finish, early start, durasi. Terus di bawahnya lagi ada jalur kritis, adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float, free float sama dengan 0, artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Terus jalur kritis sama dengan B kurang I kurang H kurang J, atau 1 dikurang 3 dikurang 5 dikurang 6, terus terakhirnya dikurang 8. Dengan umur proyek selama 16 hari, jadi jika proyek dimulai tanggal 1 April 2006, maka akan selesai pada tanggal 16 April 2006. Analisis PERT atau Program Evaluation dan Review merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan PERT dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. Memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu, mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Berdasarkan ketiga jenis waktu tersebut, maka waktu estimasi aktivitas diperoleh dengan rumus seperti yang di bawah ini. Bisa kita lihat rumusnya. Dan lanjut, kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dengan pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaannya proyek dapat terjadi karena 1. Kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. 2. Kurangnya akurasi dalam menentukan durasi waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Yang ketiga, lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Seringkali dijumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu, bukan karena kurang akurasinya, akan tetapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Ya, sekian presentasi bab 5 dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.